Anda kembali menyaksikan Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita memulai perbincangan bersama Mas Jaka di studio, sudah tersambung melalui saluran telepon bersama kami ada pakar hukum pidana yang juga mantan hakim, Asep Iwan Iryawan. Kang Asep, selamat pagi Kang Asep. Selamat pagi Mas Jaka, selamat pagi Pak Ade. Iya, Kang Asep, saya ingin mengutip statement dari pengamat politik Maximus Ramses yang mengatakan bahwa pengerahan massa dalam suatu pemeriksaan yang berkaitan dengan hukum justru akan merusak hukum dan publik bisa menganggapnya sebagai cara mengintervensi penegak hukum. Apakah Kang Asep sependapat dengan statement itu? Ya, sekarang kita jangan pakai pendapat, tapi karena negara kita negara hukum, kita berdasarkan konstitusi kita. Di konstitusi kita dikatakan negara kita adalah negara hukum, nah turunannya diatur dalam kekuasaan kehakiman pasal 24. Penyidikan, penuntutan, peradilan adalah sistem peradilan. Di kekuasaan kehakiman dikatakan sistem peradilan itu menegakkan hukum dan keadilan. Di konstitusi kita pasal 27 di depan orang di depan hukum sama, wajib menghormati hukum dan pemerintahan. Itu asas-asas penting orang yang hukum. Jadi sekali lagi itu tercantum dalam konstitusi, tercantum dalam asas terus. Artinya apa? Setiap orang di depan hukum ketika dia diperiksa, baik sebagai tersangka, sebagai saksi, sebagai ahli, ya harus berdasarkan hukum. Karena orang itu menegakkan hukum dan keadilan. Hukum harus tegak, berdasarkan aturan. Ini apa? Ini adil bagi semua, gitu. Baik. Tapi kalau misalnya setiap kali depannya, ya kan kalimatnya di kekuasaan kehakiman dikatakan, ya orang itu dijatuhi bersalah atau tidak dalam proses itu ujungnya berdasarkan keadilan, ya Tuhanan Yang Maha Esa, bukan berdasarkan kejaliman maupun tekanan massa. Jadi ketuhanan Yang Maha Esa, jangan ditafsirkan tekanan massa. Kalau orang sekarang berbondong-bondong, bergerombol, ya mendampingi siapapun sebagai tersangka, sebagai saksi, loh kan tadi di konstitusi kita, kalau kita sepakat ya berdasarkan konstitusi, depan hukum sama, harus melakukan hukum. Hukum mengatur, artinya ketika seorang diperiksa, silakan, ada hak dan kewajibannya, bahkan dilindungi oleh undang-undang. Ya, kita memang negara hukum begitu Kang Asep, tapi kemudian alasan yang kemudian terlontar dari masa yang akan menemani Pak Amin Rais nanti adalah memberikan dukungan moral. Apa salahnya memberikan dukungan moral kalau begitu, Kang Asep? Kan gini, saksi itu nanti yang dia terangkan, yang dia lihat, dia dengar dalam keadaan bebas. Nah sekarang lagi dukung apa dong? Saksi hanya menerangkan, bahkan dia punya hak untuk menyangkal, ya. Bahkan di KUHP dikatakan, keterangan orang saksi belum tentu mengikat tersangka. Artinya apa? Ketika seorang diperiksa sebagai saksi, bahkan sebagai tersangka, ini nggak ada dukung-mendukung. Ini bukan pilkada, ini bukan pilpres. Jadi ada proses, karena seorang yang diperiksa itu, ya, dalam keadaan bebas. Sekali lagi, dia punya hak untuk mengatakan tidak, berhak mengatakan ya, sesuai yang dia lihat, dia dengar, alami. Jadi kalau saya juga tidak habis mengerti, nggak tahu gimana ada dukung-mendukung, harus dikawal gitu. Karena jelas, kan saya katakan di konstitusi kita, bahkan dikatakan 24 ayat 5 konstitusi kita mengatakan, hukum acara itu diatur dengan undang-undang. Ada undang-undang, namanya KUHP. Nah di KUHP diatur, ketika pemeriksaan saksi, ya seorang demi seorang, bukan ada dengan teman-temannya gitu. Baik, terima kasih Kang Asep atas ulasannya bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita langsung berbincang dengan Mas Jaka. Mas Jaka, ini ada satu kata tadi dari Kang Asep, supremasi hukum. Sementara di media Indonesia ada membandingkan supremasi massa dan supremasi hukum. Jika terjadi supremasi massa di atas supremasi hukum, itu apa yang terjadi dengan negara kita? Ya, negara kita yang pasti tidak akan berjalan seperti yang kita harapkan. Artinya bahwa negara kita kan kita sudah sepakat, founding father kita sepakat bahwa negara kita itu kan berdasarkan hukum. Hukum adalah panglima. Hukum adalah panduan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya apa? Artinya ketika setiap ada persoalan yang menyangkut pidana, ya itu harus diselesaikan secara hukum. Tidak boleh dengan bumbu-bumbu yang lain. Karena apa? Kalau kita lihat ada beberapa contoh sebelumnya ketika salah satu tokoh diperiksa di Polda Jawa Barat, begitu banyak massa untuk memberikan dukungan sehingga memacatkan jalan, bahkan menimbulkan bentrokan karena ada pihak-pihak yang tidak suka dengan cara-cara seperti itu kan justru persoalan akan semakin melebar. Dan ada persoalan-persoalan baru. Ada persoalan baru. Padahal fokusnya adalah kasus Ratna Sarumpait. Dan sebenarnya kan ini kan persoalan biasa, bukan persoalan yang luar
luar biasa. Ketika sebuah kasus kita anggap sebagai persoalan yang biasa, ya semestinya setiap orang yang tersangkut dengan persoalan ini menanggapnya dengan biasa saja. Termasuk Pak Amin Rais misalnya. Pak Amin Rais dibutuhkan keterangannya untuk dalam kasus penyidikan Bu Ratna Sarumpait. Ya. Itu polisi kan punya pertimbangan sendiri, pertimbangan hukum bahwa keterangan Pak Amin Rais dimintai dimintai keterangan untuk menuntaskan kasus yang melibatkan Ratna Sarumpait. Pak Amin ini kan cuma sekedar saksi. Artinya apa? Ketika Pak Amin Rais ini sekedar saksi, ya menurut saya tidak usah disertai dengan pengerahan massa, meskipun dari Pak Amin dan dari PAN itu juga mengatakan bahwa Pak Amin tidak mengerahkan, PAN tidak mengerahkan, koalisi Pak Prabowo juga tidak mengerahkan, tetapi akan lebih bagus sebagai seorang tokoh bangsa, tokoh reformasi, mantan ketua MPR, Pak Amin punya kekuasaan dalam petik untuk meminta massa tidak usah ikut. Itu akan lebih bijak dan akan lebih bagus, dan itu akan menjadi teladan yang sangat baik dalam kehidupan berdemokrasi kita. Tetapi kalau akhirnya Pak Amin Rais dalam tanda petik menikmati adanya pengerahan massa, ya kita agak menyayangkan, karena sekali lagi hukum harus ditempatkan dalam posisi tertinggi. Supremasi hukum itu tadi. Supremasi hukum harus ditempatkan dalam posisi tertinggi. Semua orang kan kedudukannya sama dalam hukum. Tidak ada yang berbeda. Artinya ketika Pak Amin Rais dimintai keterangan sebagai saksi, ya kalau dari situ ya bawalah, kalau istilahnya bawalah umpamanya pengacara-pengacara terbaik umpamanya, tapi tidak usah disertai dengan pengerahan massa. Mas Jaka, ini juga tadi saya tanyakan ke Kang Asep, perspektif dari massa dan juga pendukung dari Pak Amin Rais mengatakan bahwa ini adalah bentuk dukungan moral dan mereka ingin memastikan Pak Amin Rais pulang ke rumahnya setelah diperiksa. Nanti kita akan ulas perspektif dari Anda tentunya, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Nah, kita kembali di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, tadi saya juga bertanya, di luar dari masalah supremasi hukum, di luar masalah ketentuan hukum dan juga kegaduhan, potensi kegaduhan yang kemudian kemacetan dan segala macam, ini kan sebuah dukungan moral. Dan juga dikatakan bahwa alasannya adalah memastikan Pak Amin Rais kembali ke rumahnya. Ini bisa diterimakah alasan itu? Ya, sah-sah saja mereka memberikan dukungan moral, tapi akan lebih bagus ketika dukungan itu tidak usah ditunjukkan dengan datang langsung ke Polda Metro misalnya. Tapi yang pasti kan katanya ada sekitar 500 yang akan memberikan dukungan langsung ya. Dengan 500 orang yang pasti polisi akan semakin lebih sibuk. Artinya mereka punya pekerjaan tambahan. Bisa jadi juga ketika mereka datang ke sana akan menimbulkan kalau tidak tertib misalnya, itu akan menimbulkan kekacauan atau kemacetan lalu lintas. Padahal energi bangsa juga lagi masalah. Dan itu tentu mengganggu hak warga lain. Dan kalau kita kembali soal moral atau supremasi hukum, ya sekali lagi Pak Amin Rais itu kan bukan rakyat biasa. Dia tokoh bangsa, tokoh reformasi, dan saya pikir dia sudah punya segala hal untuk menghadapi persoalan hukum. Baik, Mas Jaka, kita langsung menyapa saja, sudah ada sejumlah penelpon yang ingin bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Yang pertama ada Pak Edik di Timika, Papua. Selamat pagi, Pak Edik. Halo, selamat pagi, Mas Adi. Ya, silakan Pak. Apa yang kemudian Anda lihat dari apa yang kemudian kita bahas di Editorial Media Indonesia hari ini? Ya, kalau ini kan berhubungan tentunya dengan kasus beberapa hari yang lalu ya, pembohongan terstruktur menurut saya. Nah, intinya gini, polisi penegak hukum ya harus menunjukkan kekuasaan dan juga menegakkan wibawa ya sesuai dengan porsi dan hukum yang berlaku. Nah, untuk calon orang yang mau dipanggil nih, menurut saya begini, ini kan baru mau dipanggil nih, baru mau ditanya-tanya, baru mau diperiksa. Kok kayaknya udah heboh banget ya, sebagai warga negara ya harus wajib dan tunduk kepada hukum ya datang gitu loh. Nah, untuk masanya